Saya akan masuk ke dalam hari raya roti tidak beragi. Kita lihat. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama menghadap Pilatus. Gitu ya. Mereka berkata, aduh ini harus dijaga kuburannya, karena jangan sampai nanti dia bangkit lagi. Kalau benar dia bangkit, dia sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Bapak Ibu, saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat kembali dalam Keluaran 12 ayat ke-15. Kamu makanlah roti yang tidak beragi. Ya, Anda bisa lihat. 7 hari lamanya. Bapak Ibu, kata roti yang tidak beragi itu menggunakan matsah. Matsah, ini adalah roti yang tidak beragi. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala syeor. Kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Dari bait. Dari rumahmu, dari bait. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang hames, yang beragi, dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara orang Israel. Pak Bu, tolong perhatikan baik-baik. Jadi, matsah itu adalah roti yang tidak beragi. Itu adalah matsah. Ya, oke. Sedangkan seor itu adalah ragi itu sendiri. Segala sesuatu yang sudah diragi itu adalah hames. Anda mau bilang roti ada roti yang beragi atau kue yang beragi atau adonan yang beragi. Ragi itu adalah seor, sedangkan yang adonan yang sudah dicampur dengan ragi itu adalah hames, gitu ya. Kalau lihat baik-baik, pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu, dari baitmu. Anda bisa lihat bait, oke ya? Buanglah segala ragi dari baitmu. Bapak Ibu tolong ingat baik-baik dalam 2 Korintus 6 ayat 16, siapa yang adalah bait? Tubuh kita. Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup. Menurut firman Allah ini. Jadi dalam tubuhmu jangan ada ragi. Saya bukan bicara tentang ragi roti begitu ya, karena kalau Anda beli roti yang merek apapun itu umumnya selalu udah pasti ada ragi. Tapi yang saya mau sampaikan di sini adalah ragi yang dalam sisi rohani. Mari kita lihat, karena kita adalah bait. Jangan ada ragi dalam baitmu. Kita adalah bait dari Allah yang hidup. Menurut firman Allah ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan berjalan bersama-sama mereka. Berjalankah 2 orang jika mereka belum berjanji? Amos 3 ayat yang ketiga. Oke? Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan berjalan. Bukan hidup di tengah-tengah mereka, bukan. Aku akan berjalan karena menggunakan bahasa asli adalah peripateo. Aku akan berjalan bersama-sama dengan mereka dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Anda bisa lihat. Oke ya? Lalu bangsa itu mengangkat adonannya sebelum diragi. Dengan tempat adonan mereka terbungkus dalam kainnya di atas bahunya. Adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakarlah menjadi roti bundar yang tidak beragi. Oke, menjadi matsyah. Sebab adonan itu tidak diragi, tidak hames. Karena mereka diusir dari Mesir dan tidak dapat berlambat-lambat. Dan mereka tidak pula menyediakan bekal baginya. Oke ya. So Bapak Ibu, Anda harus lihat baik-baik. Makanan mereka itu adalah roti yang tidak beragi. Lihat lagi Bapak Ibu, suatu korban sajian, lihat ya dalam Imamat 2 ayat 11, suatu korban sajian yang kamu persembahkan kepada Tuhan, janganlah diolah beragi. Janganlah diolah kames. Karena dari syeor, dari ragi atau dari madu, tidak boleh kamu membakar sesuatu pun sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Oke. Lihat lagi, janganlah darah korban sembelihan yang kepadaku kau persembahkan beserta seluruh sesuatu yang beragi, kames. Dan janganlah ada dari korban sembelihan pada hari raya Paskah bermalam sampai pagi. Bapak Ibu ingat sekali lagi korban api-apian. Buat Bapak Ibu yang pernah mengikuti seminar akhir zaman yang pernah kami sampaikan, Bapak Ibu pasti pernah ingat slide ini, begitu ya. Saya nggak akan tampilkan seluruhnya, tapi Anda bisa lihat. Ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mesbah, jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Ya, di bawah mesbah itu aku melihat jiwa-jiwa. Anda bisa lihat ya,
Di bawah mesbah, di Imamat 4, ayat 18, 25, 30, 34, Imamat 5 ayat 9, Imamat 8 ayat 15, Imamat 9 ayat 9, di bawah mesbah itu adalah tempat untuk mencurahkan darah. Nah, Anda bisa lihat nih, saya kasih Bapak Ibu ayatnya ya. Di bawah mesbah itu memang adalah tempat untuk mencurahkan darah. Segala darah kau curahkan pada bagian bawah mesbah. Semua darah dicurahkan pada bawah mesbah. Oke? Darah itu apa sih? Darah itu adalah nyawa. Nyawa segala makhluk ada di dalam darahnya. Anda bisa lihat, darah itulah nyawa segala makhluk. Darah itulah nyawa segala makhluk. So, Bapak Ibu, sekarang pertanyaan saya, kalau yang dipersembahkan di bawah mesbah itu adalah, kalau yang dicurahkan di bagian bawah mesbah itu adalah jiwa-jiwa, itu adalah darah. Pertanyaan saya, apa yang dipersembahkan di atas mesbah? Apa yang menjadi korban api-apian bagi Tuhan yang tidak boleh ada raginya itu? Jawabannya adalah tubuhmu. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Ya, buat Bapak Ibu yang mengerti makna asli kata kudus, persembahan yang kados, persembahan yang dipisahkan, diperlakukan berbeda supaya memberikan hasil yang berbeda. Dan yang berkenan kepada Allah itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, Anda bisa lihat, kenapa sih Anda harus mempersembahkan persembahan yang kudus? Kenapa sih? Gitu kan? Karena kuduslah kamu sebab aku kudus. Kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu sebab akulah Tuhan, akulah Yahweh Elohenu. So, ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Oke, Bapak Ibu, sekali lagi, yang dicurahkan di bagian bawah mesbah itu adalah darah, darah itu adalah nyawa segala makhluk. Nyawa itu sama dengan jiwa, itu adalah suhe, begitu ya. Jadi yang dicurahkan di bagian bawah mesbah yang dilihat oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos di Meterai yang kelima itu adalah jiwa-jiwa di bawah mesbah, tetapi yang dipersembahkan di bawah mesbah itu jelas tubuh. Anda mau persembahkan anak lembu, anak domba, apapun itu yang engkau persembahkan, tubuhnya engkau persembahkan di atas mesbah. Darahnya engkau curahkan di bagian bawah mesbah. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah metamorfo oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, manakah kelema Allah. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Oke ya. Bapak Ibu, kalau Anda baca dalam Roma 12, di pasal yang sama nih, di pasal yang sama Bapak Ibu ya. Anda bisa lihat baik-baik. Tubuh yang tadinya digambarkan sebagai kita, yaitu tubuh kita, tapi itu digambarkan lagi dalam Roma 12 ayat keempat dan kelima. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh dalam Kristus. Kita adalah tubuh Kristus. Persembahkanlah tubuhmu. Paulus tidak berkata persembahkanlah kepalamu. Tidak. Paulus berkata persembahkanlah tubuhmu. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Bapak Ibu, tolong lihat baik-baik. Kristus adalah kepala, jemaat adalah tubuh. Ya, saya yakin Bapak Ibu semua sudah tahu ini. Anda bisa lihat Bapak Ibu dalam Kolose 1 ayat ke-24. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Penderitaan Kristus sang kepala itu masih kurang, harus digenapi oleh tubuhnya. Itu sebabnya apa? Persembahkanlah tubuhmu di atas mesbah, tidak boleh ada ragi. Oke, tidak boleh ada ragi. Darahnya dicurahkan di bagian bawah mesbah. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, ingat, tidak boleh ada ragi dalam rumah itu. Kalau ada ragi dalam rumah itu, orang itu harus dibinasakan. Maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kados. Sebab bait Allah itu dipisahkan, diperlakukan berbeda, supaya memberikan hasil yang berbeda. Dan bait Allah itu ialah kamu.
Keluaran 13 ayat yang ketiga, lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, peringatilah hari ini, pada hari ini kamu keluar dari Mesir. Jadi kapan Bapak Ibu, kapan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Tanggal 15 bulan Nisan. Karena tanggal, nih, tolong ikutin saya ya. Saya mohon maaf lah, saya belum sempat bikin bagannya begitu ya. Tapi saya harap dengan logika Anda bisa, dengan pikiran Anda bisa ikuti saya. Tanggal 14 Nisan jam 3 sore, itu berarti 3 jam lagi rubah tanggal ke tanggal 15. Tanggal 14 Nisan jam 3 sore, anak domba Paskah disembelih. Darahnya disapukan pada tiang pintu rumah, pada ambang atas pintu rumah. Oke ya. Nah sekarang kapan malaikat Tuhan jalan mulai membunuh semua, masuk ke tanah Mesir, membunuh semua anak sulung yang ambang pintunya tidak ditandai dengan darah anak domba? Ya setelah jam 6. Ketika mereka sedang makan Paskah, ketika mereka sedang makan roti tidak beragi itu dengan sayur pahit itu, di saat itulah malaikat Tuhan menjalani tanah Mesir. Anda bisa baca lagi itu sebabnya di tengah malam Firaun memanggil Musa, udah keluar sana. Keluar. Ya, keluar sana di tanah Mesir, dari tanah Mesir, keluar bawa semua barang domba dong, semua yang kau persembahkan untuk ibadahmu bagi Tuhan, bawa keluar sana. Oke? Itu udah tanggal 15 tuh karena udah ganti. Menjelang pagi begitu ya, mereka keluar dari tanah Mesir. So, Anda bisa lihat tanggal 15 bulan Nisan itu adalah peringatilah hari ini. So, pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Karena dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Sebab itu tidak boleh dimakan sesuatu pun yang ames, yang beragi. Ingat? Roti yang tidak beragi haruslah dimakan selama 7 hari. Sesuatu pun yang beragi tidak boleh dilihat padamu, bahkan seor tidak boleh dilihat padamu di seluruh daerah. Bapak Ibu, saya mau ajak Bapak Ibu untuk melihat sebuah perumpamaan dalam Matius 13, ya, dalam Matius 13 ayat yang ke-33. Ingat, ragi itu bukan sesuatu yang baik bagi bangsa Israel. Ketika saya ngomong seperti ini, ada beberapa rekan itu berkata, Jer, tolong ingat begitu ya, dalam Matius 13 dalam perumpamaan yang keempat dikatakan bahwa hal kerajaan sorga itu seumpama ragi. Jadi ragi itu nggak mungkin hal yang buruk. Bapak Ibu saya tahu di luaran sana begitu ya, saya sebut saja karena banyak orang belajar itu dari tafsiran Matthew Henry, gitu ya. Anda bisa lihat dalam perumpamaan yang ketiga dan yang keempat mereka mengartikan ragi itu adalah hal yang baik. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hamir seluruhnya. Sampai ezumon, gitu ya, ezumote seluruhnya. Jadi sampai menjadi ragi seluruhnya. Karena Anda bisa lihat Bapak Ibu, dalam bahasa asli dikatakan apa? Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi, zume, ini bahasa Greek ya. Ini bukan sheor lagi, tapi zume yang diambil seorang perempuan dan disembunyikan. Dan disembunyikan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hamir olon seluruhnya. Ya. Bapak Ibu, perumpamaan kerajaan sorga dalam perumpamaan yang keempat ini, saya mau katakan bukan hal yang baik. Kalau Anda nggak percaya, sebentar ya, saya akan kasih Bapak Ibu untuk lihat dari perumpamaan yang ketiga. Mari kita lihat Bapak Ibu, perumpamaan yang ketiga. Saya nggak cantumkan di sana, tapi saya mau ajak Bapak Ibu untuk lihat Matius 13 ayat 31. Oke, biar gede. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka, ya. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka. Mereka katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi. Lalu orang berkata, oh iman sebesar biji sesawi saja dapat memindahkan gunung. Oke, itu perumpamaan. Sekarang ini pun perumpamaan. Mari kita lihat. Hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon. Sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabang. Bapak Ibu, tolong konsisten dalam mengartikan firman Tuhan. Ingat ya, kita gunakan firman untuk mengartikan firman. Burung itu dalam perumpamaan yang pertama apa? Dalam perumpamaan penabur apa? Nah, saya mendengar nih. Betul,
burung itu adalah iblis. Oke. Dalam perumpamaan yang pertama ada benih yang jatuh di pinggir jalan dan itu dimakan oleh burung. Ingat Bapak Ibu, perumpamaan pertama nih ya, benih yang jatuh di pinggir jalan itu adalah orang yang mendengar firman dan tidak mengerti. Iblis datang dan mencurinya. Benih yang jatuh di tanah yang subur itu adalah orang yang mendengar firman dan mengerti. Maka berbuah, maka firman itu berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Oke? Dan siapa burung dalam perumpamaan yang pertama? Iblis. Mari kita lihat Bapak Ibu, memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga iblis-iblis datang bersarang pada cabang-cabangnya. Jadi beda ya. Jadi beda kan artinya. Hati-hati Bapak Ibu. Ingat, saya masuk lagi Bapak Ibu ya ke di sini, ke dalam apa? Matius 13. Mana nih? Kok nggak tampil sebentar ya Bapak Ibu. Nah, Matius 13 ayat ke-33, ingat, ragi itu bukan sesuatu yang baik. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan disembunyikan, diaduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Bapak Ibu, dalam beberapa kesempatan terakhir saya pernah sampaikan gitu ya kepada teman-teman, saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu semua itu semuanya murni firman. Firman yang tidak ada raginya sama sekali. Di mana saya akan membuktikan kepada Bapak Ibu semua firman mengartikan firman. Jadi bukan firman yang dicampur dengan berita-berita internet, berita-berita media begitu ya, berita-berita teknologi dan lain sebagainya, lalu diaduk, disembunyikan, diaduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai menjadi khamir seluruhnya. Itulah ragi, Bapak Ibu. Oke, lebih lanjut kita bisa lihat, kemegahanmu tidak baik, tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkhamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, supaya kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tapi dengan roti yang tidak beragi. Apa itu roti yang tidak beragi? Kemurnian dan kebenaran. Aletheia. Kemurnian dan aletheia. Akulah jalan, akulah aletheia, akulah hidup. Ya. Pak Bu, tolong lihat baik-baik. Saya mau mulai masuk ke dalam ragi. Nanti baru kita akan simpulkan apa itu roti yang tidak beragi ya. Sebelum kita selesai. Karena Anda bisa lihat Bapak Ibu, apa itu ragi orang Farisi dan Saduki? Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ya. Anda bisa lihat, lalu mereka murid-murid bingung begitu ya, apa sih maksudnya? Apa maksudnya nggak ada roti kah? Sampai Yesus berbicara tentang ragi gitu ya. Anda bisa lihat dalam Matius 16 ayat yang ke-11, bagaimana mungkin sih, Yesus jawab kepada murid-muridnya, bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Ajaran itu adalah didaske. Didasko. Bapak Ibu, didasko itu bahasa asli dari Greeknya itu bukan ajaran begini. Didasko itu adalah, lebih tepatnya adalah sebagai seorang trainer. Ya. Jadi kalau Anda pernah ikut gym gitu ya, dalam gym-gym yang di mall-mall gitu ya, itu pasti ada yang namanya trainer. Nah, trainernya ini kan dia akan mencontohkan kepada Bapak Ibu gerakannya yang benar, gerakan yang sesuai, gerakan yang bisa membentuk otot lebih cepat. Lalu Bapak Ibu juga mempraktekkan apa yang dicontohkan oleh si trainer. Itulah didasko. Itulah didaske. Ya. Ingat Bapak Ibu, iman itu dengar dan lakukan. Oke. Didaske itu mengajarkan dan mempraktekkan. Itulah didaske. Jadi Anda bisa lihat, apa itu ragi orang Farisi? Itu adalah didaske orang Farisi dan Saduki. Lihat lagi.
Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Anda bisa lihat dan didaskontes mereka dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ajarlah mereka untuk melakukan apa yang aku perintahkan. Jangan ajarkan mereka, sorry ya, saya harus minta izin, saya harus minta maaf. Sorry, ajarlah mereka untuk melakukan perintah Tuhan. Bukan ajarkan mereka untuk melakukan doktrin gerejamu, doktrin sinodemu, doktrin STT-mu. Bukan. Ajarlah mereka untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadamu. Jadi bukan ajarlah mereka untuk melakukan apa yang ingin engkau ajarkan, bukan. Tapi ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oke? Bapak Ibu, ingat ragi itu adalah didaske orang Farisi. Kita harus mengajarkannya, kita harus mengajarkan apa yang Yesus ajarkan. Ingat, dia adalah roti tak beragi. Lihat lagi Bapak Ibu dalam Lukas 12 ayat yang pertama. Dikatakan di sini apa? Sementara itu beribu-ribu orang baik telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu hipokrit, kemunafikan orang Farisi. Ragi itu adalah ajaran orang Farisi dan Saduki. Ragi itu adalah kemunafikan orang Farisi. Ingat Bapak Ibu, dalam Galatia 5 ayat 9 sama seperti tadi di 1 Korintus 5, sedikit ragi sudah menghamirkan seluruh adonan. Ya, Anda bisa lihat. Tadi ini kita sudah baca ya. Anak domba Paskah kita juga tadi sembelih, yaitu Kristus. Anda bisa lihat. Tetapi dengan roti yang tidak beragi, azumois, yaitu kemurnian dan aletheia. Oke. Apa itu ragi orang Farisi? Anda bisa lihat dalam Markus pasal yang ke-7. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Bapak Ibu, Amsal 4 ayat 23 berkata apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Oke. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau Anda memiliki ragi dalam rumahmu, Anda memiliki ragi dalam baitmu, buang keluar. Kalau Anda tidak buang keluar itu, Anda akan dibinasakan. Barang siapa membinasakan bait Allah, Tuhan akan membinasakan itu. Tuhan akan membinasakan dia. Karena bait Allah itu adalah kamu. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan lihat didas kontes yang mereka didas kalias, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Pak Bu, berapa banyak, sorry saya harus katakan, berapa banyak sekarang gitu ya, gereja-gereja itu tidak mengajarkan firman Tuhan. Gereja-gereja itu lebih senang mengajarkan yang kemarin sudah saya sebut dalam 2 Timotius 4 ayat 4 itu adalah dongeng. Mereka lebih senang mengajarkan perintah-perintah manusia. Mereka lebih senang mengajarkan motivasi. Mereka lebih senang mengajarkan pengembangan diri. Mereka lebih senang mengajarkan doktrin-doktrin gereja mereka, doktrin-doktrin sinode mereka, doktrin-doktrin STT mereka, tanpa melihat kembali apakah doktrin itu semuanya tanpa ragi. Apakah semua pengajaran itu tanpa ragi? Sedikit ragi sudah menghamiri seluruh adonan. Ingat. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada paradosin manusia. Untuk berpegang pada ajaran turun-temurun yang manusia ajarkan. Bapak Ibu, ada beberapa orang bertanya kepada saya, ya buat Bapak Ibu yang sudah tahu saya gitu ya, saya memang bukan pendeta, saya belum pernah sekolah teologi begitu ya, tapi buat ada orang-orang yang bertanya seperti ini kepada saya, Jar kenapa nggak kuliah teologi aja gitu. Bapak Ibu, saya mau ngomong begini ya, saya kalau kuliah STT nggak bakal lulus. STT mana yang mau terima ya mungkin tesis atau skripsi saya. Saya yakin nggak ada, nggak bakal lulus Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena mereka lebih berpegang pada ajaran turun-temurun manusia. Saya yakin loh kalau saya masuk STT nih nggak bakal lulus. Apalagi dengan misalnya tesis akhir zaman saya begitu ya. Apa antikristusnya dan bagaimana kita akan menghadapi aniaya besar di akhir zaman. Saya yakin saya nggak bakal lulus.
Lihat lagi Bapak Ibu, Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan. Bukan mengesampingkan, sungguh pandai kamu menolak, menolak perintah Allah. Supaya kamu dapat memelihara ajaran turun-temurunmu itu sendiri. Ingat Bapak Ibu, saya bukan mengambil posisi bermusuhan dengan gereja. Saya bukan mengambil posisi bermusuhan dengan sinode, dengan STT, bukan. Tapi saya mau mengajak Bapak Ibu semua, mari. Segala sesuatu yang ada ragi, kita buang. Buang keluar dari rumah kita. Buang keluar dari bait Tuhan yang hidup ini. Buang keluar. Jangan ada ragi sedikit pun. Karena sedikit ragi. Bapak Ibu, sorry tadi saya agak miss ya. Anda bisa lihat di sini. Sedikit ragi, ayat yang ke-6, sorry. Sedikit ragi, dikatakan apa? Mikra. Kalau Anda yang pernah belajar fisika, pasti Anda tahu ada kata mikro. Kecil. Mikro itu lebih kecil daripada mini. Mikro. Kecil sekali. Sedikit sekali. Ya kalau orang Jawa bilang sedikit. Gitu. Nah itu saking sedikitnya. Gitu. Sedikit ragi sudah cukup untuk menghamiri seluruh adonan. Ingat Bapak Ibu, firman yang kita bagikan harus tanpa ragi. Apa itu ragi orang Farisi dan Saduki? Ajaran turun-temurun manusia yang mereka pegang. Ini doktrin kita. Jangan ngomong doktrin di luar ini, itu sesat. Jangan ngomong doktrin di luar ini, itu sesat. Itu karena itu berbeda dengan doktrin kita. Doktrin apa yang saya sharingkan jika berbeda dengan doktrin Anda harus tinjau ulang apa yang saya sampaikan ini punya dasar firman atau tidak. Kalau Anda hanya berkata karena berbeda dengan doktrin yang Anda ajarkan, ya Anda kurang fair. Bethlehem, Bapak Ibu, bait, lehem, roti. Yesus lahir di Bethlehem. Oke? Yesus lahir di rumah roti. Bait lehem. Ini bahasa Ibrani, kalau dalam bahasa Arab bait lam. Oke, lam itu daging, rumah daging kalau dalam bahasa Arab. Ya, it's okay juga karena memang Yesus itu adalah firman yang menjadi daging. Oke, tapi mari kita berfokus pada bahasa Ibrani saja karena memang Bethlehem, bait lechem itu adalah rumah roti dan sang roti hidup itu lahir di bait lechem, lahir di rumah roti. Bethlehem itu juga adalah suatu kota atau suatu desa begitu ya untuk berternak domba. Dombanya itu domba Paskah. Domba yang memang dari sejak diternak saja, dari sejak lahir saja sudah dipastikan itu domba yang terbaik, domba yang tidak bercacat celah, gitu ya, dan yang siap dipersembahkan saat Paskah. Itu adalah Bethlehem. Itu sebabnya kenapa anak domba Allah lahir di Bethlehem untuk menggenapi dialah anak domba Paskah itu karena memang Bethlehem itu adalah tempat berpeternakan domba-domba Paskah. Selain nama Bethlehem yang memiliki arti adalah bait lechem, rumah roti. Anda bisa bayangkan ya. So, Yesus lahir di Bethlehem. Itu menandakan Yesus lahir di sebuah kota di mana tempat peternakan domba Paskah. Oke? Dan Yesus yang adalah roti yang tak beragi itu, dia lahir di bait lechem, di rumah roti. Oke? Lebih lanjut Bapak Ibu kita bisa lihat di sini. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, saya mau masuk ke dalam Yohanes pasal yang ke-6 supaya Bapak Ibu bisa dapatkan maknanya dari roti tidak beragi ini. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Anda bisa lihat arton aletinon dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Bapak Ibu, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman, remati yang keluar dari mulut Allah. Tapi dari setiap rema, dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Oke? Ini berbicara tentang roti. Roti itu adalah makanan buat kita. Ini adalah metafora bagaimana untuk kita bertahan hidup. Dan manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap remati yang keluar dari mulut Allah. Oke? Dan jangan lupakan dia adalah firman yang menjadi daging. Lihat lagi Bapak Ibu.
Maka kata mereka kepadanya, Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. Mereka berpikir, ingat ya Bapak Ibu, Yohanes 6 itu setelah mereka mengalami mujizat 5 roti dan 2 ikan. Begitu. Anda lihat lagi, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Bapak Ibu, ada 4 level dalam melihat dan percaya. Tolong perhatikan baik-baik. Ya. Berbahagialah, ini level paling keren. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Kata-kata ini diucapkan oleh Yesus setelah bertemu dengan Thomas. Thomas yang Didimus itu, kamu telah melihat dan kamu percaya. Nah, ada orang yang melihat baru percaya. Tapi ada level yang paling tinggi, berbahagialah, makarios. Mereka yang tidak melihat, namun percaya. Level yang ketiga, itu adalah mereka yang tidak melihat dan tidak percaya. Itu nggak ditulis di dalam Alkitab. Level yang keempat, yang paling rendah, mereka sudah melihat, tapi tidak percaya. Itu level yang paling rendah. Udah lihat, tapi tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Nah, misalnya, sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ya, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Tolong lihat lagi Bapak Ibu. Inilah kehendak Bapa yang mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, saya ulang ya untuk ayat ini. Jangan ada yang hilang, tetapi supaya anastasis, supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Eskaton hemera. Bapak Ibu, saya sudah pernah men-sharingkan kepada Bapak Ibu mengenai 7 sangkakala gitu ya. Bapak Ibu pasti tahu. Pak, Bu, kapan ada kebangkitan orang mati? Ku bangkitkan pada akhir zaman. Kapan ada kebangkitan? Kapan ada kebangkitan orang mati? Jawabannya adalah eskaton salpikji. Sangkakala yang terakhir, sangkakala ke-7, baru ada kebangkitan orang mati. Itu ada orang-orang itu akan kubangkitkan pada eskaton hemera. Kapan eskaton hemera? Eskaton salpikji. Kapan ada hari-hari yang terakhir pada akhir zaman? Itu adalah saat sangkakala yang terakhir, sangkakala yang ke-7. Itu baru ada kebangkitan orang mati. Itu adalah kehendak Bapa. Bapak Ibu, ada orang-orang, saya tahu ada orang-orang yang berkata dan mengajarkan dan lebih mau memilih untuk mempercayai bahwa kita akan diluputkan, kita akan diangkat gitu ya, kita akan di-rapture sebelum ani yang besar itu datang. Bapak Ibu, itu nggak ada bedanya seperti ketika Petrus berkata kepada Yesus, Yesus itu sekali-kali tidak akan terjadi pada engkau. Ketika Yesus berkata bahwa aku akan naik ke kayu salib, aku akan mati di sana. Aku akan mati di Yerusalem, aku akan naik ke kayu salib. Petrus berkata apa? Guru, itu sekali-kali tidak akan terjadi pada engkau. Apa jawaban Yesus? Kamu memikirkan apa yang dipikirkan manusia? Nyala iblis. Bapak Ibu tolong lihat baik-baik, dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, itu supaya dari semua yang telah diberikannya kepada aku, jangan ada yang hilang. Tapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Lihat ya, ini terminologi akhir zaman. Akan kubangkitkan Dia pada akhir zaman. Akan kubangkitkan Dia pada eskaton hemera. Akan kubangkitkan Dia pada eskaton salpikji. Pada sangkakala yang terakhir, yaitu sangkakala yang ke-7. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kita udah lihat kemarin dalam Yohanes pasal 17, apa itu hidup yang kekal? Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Pak, Bu, ada empat kali. Akan kubangkitkan Dia pada akhir zaman, kubangkitkan Dia pada akhir zaman. Ayat 39, 40, 44, dan 54. Anda bisa cek nanti. Ya. Oke, jawab Yesus pada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku jika ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman.
Ya, lihat lagi Bapak Ibu. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi dan mereka semua akan didaktoi, akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepada aku. Ingat Bapak Ibu, apa itu ragi? Ajaran orang Farisi. Anda harus mendengar ajaran dari Allah. Anda harus mendengar, menerima ajaran yang dari Tuhan. Anda harus makan roti hidup itu. Jangan makan roti yang beragi. Jangan. Makanlah roti hidup itu. Ketika dia memecah-mecahkan roti, dia berkata apa? Inilah tubuhku. Inilah tubuhku. Roti ini adalah tubuhku. Ini adalah dialah firman yang menjadi daging. Makanlah ini supaya ini menjadi peringatan akan aku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa, hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Bisa lihat lebih lanjut. Akulah roti hidup. Oke? Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku. Firman yang menjadi daging. Anda harus makan firman Tuhan. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sama mereka dan berkata, bagaimana ini tidak memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Anda harus makan firman, Anda lihat ya, dan meminum darahnya. Pak, Bu, darah Yesus buat apa? Nah, Anda sudah sama-sama tahu kan? Iya, kalau Anda makan Anda makan dagingnya dan minum darahnya, Anda akan mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman, pada sangkakala yang terakhir, pada sangkakala yang ketujuh. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Nggak bisa lihat. Tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi, bukan menjadi manusia, ini terjemahan LAI. Firman itu telah menjadi daging. Dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Anda makan roti hidup, itu berarti Anda mengeluarkan ragi dari baitmu, Anda mengeluarkan ragi dari tubuhmu. Ya, Anda makan roti hidup. Aku di dalammu, engkau di dalamku. Ya, Anda bisa lihat lagi. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Buang semua ragi dari baitmu. Buang semua ragi dari rumahmu. Buang. Jangan ada ragi, jangan ada ajaran orang Farisi, jangan ada kemunafikan orang Farisi di sana. Jangan ada ajaran-ajaran yang hanya menuruti perintah manusia turun-temurun. No. Pastikan engkau mengkonsumsi roti hidup. Akulah roti hidup. Akulah firman yang menjadi daging. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Ingat ya, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Nah, bisa lihat lagi Bapak Ibu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu dalam 1 Korintus ya, ini yang sering kali kita ya kalau Bapak Ibu sering memimpin perjamuan kudus, pasti Bapak Ibu sering mengucapkan ini begitu ya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku
Inilah firman yang menjadi daging. Yang diserahkan bagi kamu. Inilah roti yang tak beragi itu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu ketika dia berkata inilah tubuhku. Ini yang dipecah-pecahkan itu adalah roti yang tak beragi. Karena ini adalah perayaan Paskah, perayaan roti tidak beragi. Ini pasti, jadi bukan pasti lagi. Bukan pasti lagi ya, memang ini roti tidak beragi gitu. Jadi ketika Yesus berkata, ini roti tidak beragi, inilah roti tidak beragi, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan. Ingat Bapak Ibu, meterai itu ada, dibukanya meterai itu artinya adalah disingkapkannya kepada kita sesuatu begitu ya. Karena meterai itu adalah untuk mensegel kitab, tapi anak domba itu membuka meterai yang pertama, membuka meterai yang kedua, dan membuka seterusnya sampai meterai yang ketiga. Sangkakala kita sudah bahas, itu adalah lambang, itu adalah tanda untuk mengumpulkan orang, itu adalah tanda perang, itu adalah tanda untuk mengumumkan raja. Cawan itu adalah lambang persekutuan. Bapak Ibu, Anda pilih, kita pilihannya cuma dua. Anda mau meminum cawan Yesus. Anda jangan tanya sama saya lagi ya, apa itu cawan Yesus ya. Saya nggak mau jawab lagi ya. Anda pilihannya cuma dua. Anda minum cawan Yesus atau Anda minum cawan murka Tuhan. Itu aja. Dan firman Tuhan sudah berkata apa? Mereka yang menerima tanda binatang itu, ya buat Anda yang sudah tahu, saya sudah pernah sampaikan, itu ada tanda penyembahan, begitu ya. Buat orang-orang yang menyembah Allah lain, Anda akan menerima cawan murka Tuhan. Kalau Anda yang bersekutu dengan Tuhan, Anda akan menerima, itu berarti Anda meminum cawan Tuhan, ya, cawannya Yesus. Oke? So, setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Lihat lagi Bapak Ibu, semuanya ini dikatakan di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat, sudah mendengar semuanya itu. Perhatikan ya, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jika kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna, perhatikan baik-baik, remata, ya. Perkataan-perkataan yang ku katakan lela-leka kepadamu adalah roh dan hidup. Oke? Lihat lagi Bapak Ibu, tolong perhatikan baik-baik, saya sudah mau selesai. Tapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu, ayat ke-66, mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Bapak Ibu, saya sudah mau selesai. Saya mau ajak Bapak Ibu untuk melihat gitu ya. Bapak Ibu tolong hati-hati dengan yang banyak. Sorry, saya nggak tahu apakah ini kecilan bagi Bapak Ibu. Saya gedein sedikit. Bentar ya. Bapak Ibu, saya cuma mau sampaikan seperti ini. Ini udah slide terakhir tadi. Saya mau ajak Bapak Ibu untuk berpikir hati-hati dengan yang banyak. Anda jangan bangga kalau gereja Anda banyak. Anda jangan bangga kalau sinode Anda sinode terbesar. Anda jangan bangga kalau gereja Anda adalah gereja yang terbesar, gitu ya. Banyak jemaatnya. Oke, saya nggak ngomongin terbesar deh, terbesar pertama, terbesar kedua, terbesar ketiga. Pokoknya Anda merasa Anda banyak, begitu ya. Kamu hati-hati ya, yang banyak belum tentu benar. Nggak ada jaminan. Nggak berarti kalau banyak itu berarti itu adalah kerinduan Tuhan. Enggak. Firman Tuhan dengan jelas berkata apa? Hati-hati kepada mereka yang banyak, Bapak Ibu. Ya. Waspadalah kepada mereka yang banyak. Nih, Anda bisa lihat di sini, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Kapan murid-murid mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia? Ketika disampaikan firman yang keras. Anda bisa lihat Bapak Ibu dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-13, saya kasih Bapak Ibu lihat di sini. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju pada kebinasaan.
dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ini bisa sama. Poloi, much, many, plural. Banyak orang, ya, banyak orang masuk melalui. Oke. Lihat lagi Bapak Ibu. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, menuju kepada Zoe. Akulah roti hidup, akulah kebangkitan dan hidup, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan. Anda bisa lihat ya, saya sudah pernah sampaikan, akar katanya adalah tilibo. Tilibo itu adalah akar kata yang sama dengan tilipsis, yang aniaya. Karena sesaklah pintu dan aniayalah jalan yang menuju kepada kehidupan, kepada Zoe. Dan sedikit oligoi orang yang mendapatinya. Sedikit orang yang mendapatinya. Anda, sekali lagi, Anda jangan bangga dari yang banyak. Jadi Bapak Ibu hati-hati kepada mereka yang banyak. Anda bisa lihat sebab banyak orang akan datang dalam namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. So hati-hati dengan mereka yang banyak. Saya kasih lihat lagi Bapak Ibu ayat yang ke-9. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Ayat 10. Dan banyak orang akan skandalisontai. Banyak orang akan goyang imannya. Bapak Ibu, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Oke. So kalau Anda lihat di sini, saya nggak heran. Saya sangat nggak heran ketika Yesus berkata mengajarkan sesuatu yang keras kepada murid-muridnya. Makanlah roti hidup, akulah roti hidup. Dan mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. So, Bapak Ibu, saya rasa cukup sampai di sini sharing saya. So saya mau kasih sedikit kesimpulan. Paskah, anak domba Paskah itu adalah gambaran dari Yesus. Roti tidak beragi itu juga adalah gambaran dari Yesus. Di saat Yesus tubuhnya dikuburkan, gitu ya. Itu adalah saat di mana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Oke. Roti yang tidak beragi itulah yang harus kita konsumsi. Karena roti yang tidak beragi itulah roti hidup. Itulah yang harus kita konsumsi menjadi kekuatan dalam hidup kita. Buang semua ragi. Ragi itu adalah ajaran manusia, ajaran-ajaran yang menyimpang, ajaran yang diajarkan turun-temurun. Ragi itu adalah kemunafikan orang-orang Farisi. Kalau Anda dipercayakan menjadi pemimpin dalam sebuah gereja, pastikan apa yang Anda ajarkan tanpa ragu. Pastikan apa yang Anda ajarkan semuanya adalah apa yang Yesus ajarkan. Ingat, ajarkanlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Jangan mengajarkan mereka tradisi-tradisi, doktrin-doktrin yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, sebelum saya tutup, 1 Tesalonika 5:21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik, ya. Dan Kisah Rasul 17-11, jadilah jemaat Berea yang menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari menyelidiki kitab suci apakah semuanya itu benar demikian.